Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kelompok kita yang beranggotakan yang pertama Akbar Setiawan Pratama, yang kedua Agung Maulana, yang ketiga Chandra Melian Saputra, dan yang keempat Rizal Fahrezi. Kami dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini kami akan mempresentasikan Islam sebagai way of life. Pengertian Islam menurut bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslamu yuslimu islaman, yang berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Islam dalam Islam adalah membentuk pribadi yang baik, di samping juga membentuk masyarakat yang ideal, yang menitik beratkan pembentukan moral dan kerohanian sebuah masyarakat, dan tidak lupa turut membangunkan nilai ketamadunan, seterusnya membina masyarakat yang kukuh dan berwibawa di mata dunia. Fungsi agama Islam sebagai pembimbing dalam hidup, membentuk suatu kepribadian yang harmonis, agar segala unsur pokok kehidupan terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, agar mampu menghadapi masalah dengan tenang, penolong dalam kesukaran, karena orang yang tidak beragama cenderung mengatasi masalah hidup dengan pesimis, berbeda dengan orang yang beragama yang menghadapi dengan optimis dan percaya bahwa Allah tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatannya. Penentram batin orang beriman tidak akan merasa gelisah, karena dia tahu jika semua hal yang dia miliki merupakan titipan Allah. Berbeda dengan yang tidak beriman, yang selalu merasa gelisah akan apa yang ia miliki. Pengendali moral dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain. 2. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdul melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujah bagi Rasulullah bahwa ia benar-benar Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Selanjutnya, Al-Quran juga berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusannya, hendaknya ia berhakim kepada Al-Quran, As-Sunnah. Menurut bahasa As-Sunnah artinya jalan hidup, dan dibiasakan terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk, yaitu segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Ruang lingkup Islam. 1. Akidah. Secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah ini identik dengan iman, yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Masalah-masalah akidah selalu dikaitkan dengan keyakinan terhadap Allah, Rasul, dan hal-hal yang gaib yang lebih dikenal dengan istilah rukun iman. Di samping itu juga menyangkut dengan masalah eskatologi, yaitu masalah akhirat dan kehidupan setelah berbangkit kelak.
keterkaitan dengan keyakinan dan keimanan, maka muncul arkanul iman, yakni iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. 2. Syariah adalah sistem hukum yang didasari Al-Quran, As-Sunnah, atau ijtihad. Seorang pemeluk agama Islam berkewajiban menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari keislamannya. Menjalankan syariah berarti melaksanakan ibadah. Dalam hal ini tidak hanya yang bersifat ritual seperti yang termaksud dalam rukun Islam seperti bersyahadat, sholawat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Akan tetapi juga meliputi seluruh aktivitas atau perkataan maupun perbuatan yang dilandasi keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. 3. Akhlak. Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata hulhun atau hulhun. Hulhun artinya budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati, sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Hulhun artinya perbuatan lahir. Karakteristik agama Islam. Yang pertama, Rabbaniyah. Islam ini adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan. Ia bukan kreasi manusia, juga bukan kreasi Nabi yang membawanya. Maka Islam adalah jalan Tuhan. Tugas para Nabi adalah menerima, memahami, dan menyampaikan ajaran itu kepada umat manusia. Yang kedua, Syumuliyah. Ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dari pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara. Dari sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, lingkungan, pendidikan, hingga kebudayaan. Yang ketiga, Insaniyah. Ajaran Islam menundukkan manusia pada posisi kunci dalam struktur kehidupan ini. Manusia adalah pelaku yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengimplementasikan kehendak-kehendak Allah SWT di muka bumi atau khalifah. Yang keempat, tasabat dan tatawur. Islam membawa ajaran yang berisi hakikat-hakikat besar yang bersifat tetap dan permanen dan tidak akan pernah berubah dalam semua ruang dan waktu. Hakikat-hakikat itu melampaui batas-batas ruang dan waktu serta bersifat abadi, seperti hakikat abadi tentang wujud dan keesaan Allah. Hakikat penyembahan kepada Allah, hakikat alam sebagai penciptaan dan wadah fisik bagi kehidupan kita, hakikat manusia sebagai makhluk yang paling terhormat karena misi khalifahnya, hakikat iman kepada Allah. Yang kelima, tawazun. Ajaran Islam seluruhnya seimbang dan memberi porsi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara proporsional. Tidak ada yang berlebihan atau kekurangan. Tidak ada perhatian yang ekstrim terhadap satu aspek dengan mengorbankan aspek yang lainnya. Karena semua aspek itu adalah satu kesatuan dan menjalankan fungsi yang sama dalam struktur kehidupan manusia. Ada keseimbangan antara bagian-bagian yang bersifat fisik atau zahir dan metafisik atau gaib dalam kehidupan keimanan. Ada keseimbangan antara kecondrongan pada materialisme dan spiritualisme dalam kehidupan. Yang keenam, waqiyah. Ajaran Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realitas-realitas objektif yang nyata-nyata dan sebagaimana ia adanya. Selain itu, ajaran-ajarannya didesain sedemikian rupa dengan memungkinkannya diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Yang terakhir, ijabiyah. Ajaran Islam mengajarkan untuk bersikap positif dalam menjalani kehidupan sebagai lawan dari pesimisme dan fatalisme. Keimanan bukanlah suatu yang beku dan kering yang tidak sanggup menggerakkan manusia. Keimanan adalah sumber
tenaga jiwa yang mendorong manusia untuk merealisasikan kebaikan dan kehendak Allah dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.